kita di dalam menanggapi TOA. Nah, sekarang Yusuf Kalla membuat itu atas nama mungkin ketua dan masjid. Kita bisa gugat dia kok. Menteri Agama kita bisa gugat dia. Kenapa Anda menerbitkan suatu peraturan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada? Nah, ini kita akan tuntut Galarua, ya tidak tinggal diam. Bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan internal. Dan pekerjaan Galarua ini Bung Karni lumayan lah. Kita berharap nanti Bung Karni ikut sebagai pakar di Galarua ini, Pak, yang memberikan apa namanya itu ya mentoring lah, memberikan pemikiran-pemikiran, pokok-pokok pikiran apa yang harus dilakukan supaya Galarua tidak menyimpang dari kitahnya itu anggaran dasarnya dan tetap pada jalur konstitusi. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman buat kita malam hari ini, untuk bahwa sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya. Itu tadi. Saya tidak, sudah 2 menit saya tidak dapat mendengar suara Pak Sandiaga. Bisa dengar ya? Sekarang sudah bisa, Pak. Oke, jadi 2 menit hilang, Pak. Saya kembali lagi ya, kita bukan menjelekkan Bung Karno ya, kita melihat dia proporsional saja. Nah, kita kembali kepada pergulatan Bung Karno dan kita lihat karakternya dia itu berapa tahun kemudian dari pernyataannya dia ini. Lihat itu di dekret Presiden 5 Juli 1959. Dia mengatakan apa, Pak? Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, maka atas dasar tersebut di atas. Nah ini, jadi walaupun Latuhar Hari dan kawan-kawan bilang jangan cantumkan 7 kata itu di pembukaan atau di Pancasila, pembukaan Dasar 45, tetapi Bung Karno ya 14 tahun kemudian mengingkari secara diam-diam, dia masukkan omongan ini. Latuhar Hari mungkin sudah nggak ingat lagi. Nah, inilah yang dipakai oleh sebagian orang Bung Karni yang bukan moderator, yang super fanatik, yang agak fanatik. Ini dipakai terus dan ini menjadi landasan mereka untuk bertindak di negara Republik Indonesia ini. Inilah warisan Bung Karno. Cara berpikir ini pun terbawa-bawa oleh Bung Karno apa yang disebut dengan Nasakom. Kelihatan Pak ya benang merahnya ya. Baik, ini saya bilang bom waktu. Inilah beliau ini Bung Karno. Sebagai founding father kita hargai, tetapi beginilah kita belajar daripada apa yang diputuskan dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan bangsa dan negara di kemudian hari. Kalau beliau seorang presiden dan gentleman, apa yang sudah diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 mengeluarkan 7 kata itu, ya, dia harus konsisten, tidak sebutkan ini. Berarti ada yang mempengaruhi beliau. Siapa itu? Nah, inilah sekarang di negara kita Republik Indonesia, mau siapapun pimpinan lembaga tinggi negara, ada whisper blower, ada tuh pembisik-pembisiknya itu yang menusuk-nusuk sehingga dia menyimpang dan membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Dan alasan itulah yang kita diskusikan dan kita belajar itu. Jadi soal TOA kembali lagi. TOA kenapa begitu? Pola pikirnya sama dengan Bung Karno ini. Padahal sudah ada keputusan Menteri nomor 48 tahun 1996. Pak. Ya, kenapa itu tidak dilaksanakan? Kenapa Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden berapa kali itu apa dengan itu? Mengapa Kementerian Agama bikin aturan lain lagi? Jadi orang kita ini Muslim ini karena diatur-atur begitu merasa dipojokkan kan? Karena alasannya agama. Bukan, ini masalah kesehatan telinga, undang-undang lingkungan hidup. Netral kan? Netral. Nah, coba kalau kita misalnya ada orang mensupe itu di setiap masjid itu, berapa desibel di situ? Ya kalau 55 ya sudahlah. Tapi kalau dia di atas 55, ada hukumnya, Pak. Ya, bisa dilaporkan itu. Jadi teman-teman kalau bertindak itu nggak perlu cuap-cuap atau apa marah-marah, laporkan kalau mau ya. Saya beritahu ini, ada hukum yang dilanggar di situ. Nih, ya, ditegur dulu, ini musyawarah.
Apabila tidak teguran tidak dihiraukan, ya, melaporkan kebisingan tetangga secara pidana dalam hukum pidana, ancaman atas perbuatan membuat kegaduhan tertuang dalam pasal 503 KUHP. Pasal tersebut berbunyi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari, 3 hari, atau pidana paling banyak Rp225. Nah, ini mungkin perlu direvisi lagi. Barang siapa membuat hingar-bingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadat atau sidang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Jumlah denda yang diancamkan dalam KUHP termasuk pasal 503 dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Nah itu Pak. Jadi kalau 1000 kali, kan tadi 3 hari, 1000 kali 3 berarti 3000. Berarti berapa? 1 tahun. 10 tahun. Nah ini, tempuhlah ini teman-teman, ya. Tempuh ini. Jadi kita tidak perlu misalnya mengatakan begini-begitu. Kita tempuh, karena itulah galaruah konstitusional. Nah, ya. Kemudian tetangga yang membuat kebisingan dapat digugat. Ini untuk Tania ini ya, Cece Tania ini. Mudah-mudahan dia ikut ini. Tetangga yang membuat kebisingan dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHP, KUHPER, ya, Kitab Undang-Undang Perdata. Pasal tersebut berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian berdasarkan pasal ini. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Nah, jadi ini sah, jadi teman-teman bisa itu ya melihat itu. Nah, itu kita di dalam menanggapi TOA. Nah, sekarang Yusuf Kalla membuat itu atas nama mungkin ketua dan masjid. Kita bisa gugat dia kok. Menteri Agama kita bisa gugat dia. Kenapa Anda menerbitkan suatu peraturan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada? Nah, ini kita akan tentu galarua, ya tidak tinggal diam. Bagaimana caranya nanti kita akan diskusikan internal, dan pekerjaan galarua ini Bung Karni lumayan lah. Kita berharap nanti Bung Karni ikut sebagai pakar di galarua ini Pak, yang memberikan apa namanya itu ya mentoring lah, memberikan pemikiran-pemikiran, pokok-pokok pikiran apa yang harus dilakukan supaya galarua tidak menyimpang dari kitahnya itu anggaran dasarnya dan tetap pada jalur konstitusi. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman buat kita malam hari ini, untuk bahwa sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya. Itu tadi. Ini akan berlanjut terus. Saya akan berlanjut terus. Dan saya beri tanggapan, Pak. Ya. Saya boleh beri tanggapan, Pak. Oh, silakan Bung Karni, silakan. Jadi gini, pemerintah sebetulnya sudah bagus ya, sebagai penyelenggara negara telah mengatur banyak hal, termasuk penggunaan toa masjid ini. Itu bertujuan untuk kenyamanan, ketertiban umum, kenyamanan dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Peraturan telah dibuat. Dalam peraturan tersebut, tadi seperti yang telah Pak Santi Amar uraikan, ada kriteria yang harus dipenuhi, termasuk tingkat kekerasan suara yang dikeluarkan dari amplifier ataupun toa tersebut, outputnya berapa dB. Tapi barometernya apa, Pak Santi Amar? Barometernya apa? Ya kayak ini, desibel ini, suara ini kan bisa diukur.
Ya. Untuk melihat air itu berapa pH-nya itu ada alatnya, pH meter. Ataupun SPBU itu kandungan liternya itu pasti pas ada lembaganya, lembaga yang mengukur, yang selalu secara rutin mengunjungi SPBU untuk mengukur meternya itu pas atau ada kecurangan. Tapi masjid ini dilakukan tidak seperti itu. Siapa yang mendatanginya? Toko emas itu dari badan pemerintah itu ada, Pak. Ya. Mendatangi itu toko-toko emas keliling, Pak. Dicek satu persatu, Pak. Timbangan mereka ini akurat atau tidak. Kalau tidak akurat kena sanksi. Kalau akurat itu disegel, dibuat tandanya bahwa pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah di skala ukurnya sudah memenuhi, sudah diperiksa seperti itu. Nah, masjid ini peraturannya berapa tadi? 25 apa? 55 desibel. Itu yang ukurnya siapa, Pak? Apa sudah dibuat oleh pemerintah dengan rutin datang ke masjid-masjid? Kamu ini ngelebihin volumenya itu disegel, tidak bisa lebih dari sekian. Apa ada? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Di Kemmen itu ada, ya, yang mengeluarkan itu mereka bentuk tim itu ya di Kemmen itu. Betul, Pak. Pelaksanaannya. Sekarang jalan apa enggak, Pak? Begitu. Ya kan? Jadi lembaga dibentuk, petugasnya dibuat, tapi ternyata tidak menjalankan pekerjaannya itu. Begitu ini kan. Jadi rancu gitu. Lalu kembali lagi, ini sebetulnya kalau saya ingin mengkritisi umat-umat Islam yang selalu mengatakan bid'ah. Bernyanyi haram, alat musik haram, karena itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah nggak ada itu namanya. Ini tidak ada, semua bid'ah. Bid'ah itu kalau dalam Islam lebih besar daripada dosa. Lanjut. Dosa yang ada itu, tingkatan bid'ah itu lebih besar itu. Tapi kenapa kalau yang lain itu dikatakan bid'ah, sedangkan amplifier kenapa nggak pernah dikatakan bid'ah? Sudah jelas-jelas zaman Nabi Muhammad itu amplifier, toa itu nggak ada itu. Kenapa nggak ngomong bid'ah? Ini aneh. Ustadz yang selalu mengatakan bid'ah, ini haram, itu haram. Sampai-sampai makan pakai sendok saja itu bid'ah, Pak. Ini aneh, Pak. Karena zaman Rasulullah sendok tidak ada katanya. Ya. Oke, kita nanti berpindah dulu, Pak. Ini Pak Karni, nanti Bung Karno bisa lagi. Oke, saya ini baik, dulu. Pak. Tadi siapa ini? Pak SK dulu deh, baru nanti Pak Oktavianus ya. Silakan Pak SK. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,